Oke, selamat malam sejawat Dopa semuanya. Kembali lagi di live IG Dopa kali ini. Jadi malam hari ini kita kebetulan belum mendatangkan narasumber lagi. Jadi malam hari ini kita akan bahas mengenai bisnis apa aja sih yang bisa dibangun atau dimulai sama mahasiswa dengan modal minimal tapi bisa mendapatkan cuan atau untung yang maksimal gitu. Nah, untuk di sini yang kita bahas nanti ini bukan hanya dalam bentuk sebuah usaha, bisa juga dalam bentuk menjadi ikut menjadi asisten dosen seperti itu. Jadi nggak harus dalam bentuk usaha, tapi juga yang penting mendapatkan income tanpa perlu mengeluarkan modal yang besar seperti itu. Nah, untuk sebelumnya mungkin sejauh di sini ada yang masih bingung gimana sih caranya masih mahasiswa udah bisa punya penghasilan secara mandiri. Nah, padahal tugasnya mahasiswa mungkin emang untuk belajar, untuk kuliah dan lain sebagainya sampai nanti lulus. Tapi nggak ada salahnya buat sejawat bisa melatih kemandirian secara finansial mulai dari kuliah. Jadi nanti begitu sejawat sudah mulai lulus, itu sejawat juga sudah punya tabungan di mana dengan tabungan tersebut sejawat sudah bisa membangun bisnis yang lebih besar lagi kayak gitu. Jadi sejawat bisa merencanakan keuangan sejawat sejak masih mahasiswa kayak gitu kurang lebih. Untuk hari ini nanti aku akan share kurang lebih ada 10 bisnis yang bisa dimulai oleh sejawat mahasiswa di sini. Ya kita sapa dulu ada Kak Afif yang baru bergabung. Oke. Nah, untuk bisnis yang pertama itu bisa merupakan jasa penerjemah. Jasa penerjemah itu maksudnya gimana? Jadi terutama buat teman-teman yang di dunia kesehatan ya, untuk belajar mengenai kesehatan itu mungkin banyak materi-materi atau jurnal-jurnal yang literaturnya itu berbahasa Inggris atau berbahasa lainnya, yang bahasa asing istilahnya. Nah, dengan adanya literatur tersebut itu membuat sejawat memiliki peluang untuk berbisnis jasa penerjemah karena banyak kebutuhan bagi sejawat-sejawat untuk mencari literatur tersebut baik untuk bahan diskusi, untuk jurnal, untuk tugas maupun untuk belajar belajar materi buat ujian itu sejawat perlu memahami mengenai jurnal-jurnal tersebut. Nah, karena mungkin sejawat memiliki keterbatasan waktu mengakibatkan sejawat butuh adanya jasa penerjemah tersebut sehingga dari situlah sejawat bisa mengambil gap antara adanya kebutuhan untuk jasa penerjemah tersebut dengan ketersediaan yang ada karena mungkin sekarang jasa penerjemahnya juga belum banyak yang secara offline. Mungkin kalau secara online bisa dari kayak jasa jurnal dan sebagainya, namun secara offline yang bisa diselesaikan dengan cepat itu masih sedikit sehingga itu adalah salah satu peluang yang bisa sejawat manfaatkan untuk mulai mencari income sejak masih mahasiswa, yaitu salah satunya menjadi jasa penerjemah baik itu jurnal, skripsi dan lain sebagainya. Atau kalau sejawat memiliki waktu lebih, sejawat juga bisa membuka jasa translate untuk yang dalam bentuk buku gitu. Jadi mungkin teman sejawat memiliki buku tapi dalam bahasa Inggris dan kesulitan untuk memahaminya. Nah, sejawat bisa memanfaatkan momen tersebut untuk menjadi jasa translate atau penerjemah untuk buku tersebut. Nah, itu biasanya fee-nya akan lebih besar lagi kayak gitu. Oke, terus yang kedua itu ada bisnis jasa print dokumen 24 jam. Nah, buat teman-teman di bidang kesehatan pasti di sini udah tahu sendiri kan kalau di dunia kesehatan itu pasti kesibukannya kan padat banget. Nah, ini mengakibatkan kalau sejawat punya tugas, sejawat punya kayak homework gitu, itu mayoritas baru selesai dikerjakan dini hari. Sedangkan buat sejawat yang tidak ngekos, misalkan di daerah rumahnya itu masih jauh dari toko fotokopian yang 24 jam, itu bisa menjadi peluang bisnis buat sejawat kalau punya printer di rumah itu untuk dijadikan sebagai jasa untuk print 24 jam karena mungkin teman-teman sejawat udah menyelesaikan tugasnya itu baru dini hari sedangkan di daerah rumahnya dia nggak ada print-printan 24 jam itu sejawat bisa masuk ke situ untuk sebagai peluang bisnisnya gitu. Jadi sejawat bisa mengambil peluang tersebut untuk ngeprint tugas mereka itu yang layanan 24 jam karena mungkin mereka butuh untuk besok pagi harus segera dikumpulkan atau lainnya, tapi sedangkan print-printan yang dekat rumah itu nggak ada yang 24 jam jadi sejawat bisa ngambil peluang di situ kurang lebih kayak gitu. Itu juga sejawat apalagi kalau sejawat udah punya printer di rumah itu bisa dibilang nggak ada modal ya, cuma modal kertas doang dan itu juga nggak seberapa dibandingkan nanti sejawat ngecas biayanya ke teman sejawat yang menggunakan jasa sejawat itu kayak gitu. Oke, kita sapa lagi. Terus selanjutnya mengenai bisnis penjualan barang pre-love. Nah,
buat teman-teman yang mahasiswa, terutama mahasiswa kesehatan terutama, itu kan biasanya kalau mau OSCE itu beli alat kesehatan sendiri ya untuk latihan. Nah, itu buat teman-teman pas begitu mau lulus, itu kemungkinan kan nggak dipakai lagi. Makanya itu merupakan salah satu peluang bisnis yang bagus juga untuk dijual lagi selama sejawat menyimpan dan juga merawat alat-alat yang sejawat miliki itu dengan baik, sehingga pas dijual secara pre-love itu juga bisa laku dengan harga yang masih rasional dan juga masih ada nggak begitu rugi buat sejawat gitu, tapi alatnya juga belum rusak. Jadi ini merupakan salah satu prospek yang bagus juga. Salah satu juga untuk meminimalisir barang tersebut daripada rusak dan lain sebagainya, mending sejawat jual sebagai barang pre-love kayak gitu. Karena kayak mungkin sejawat dulu pas awal itu belum nggak langsung beli stetoskop yang bagus atau belum langsung beli alat tensi yang bagus, terus punya yang merek standar, terus begitu sejauh sudah mulai koas dan sebagainya, sudah mulai pakai yang lebih berkualitas. Nah, yang sebelum-sebelumnya ini yang bisa dipakai untuk OSCE ini itu bisa sejawat jual sebagai pre-love. Nah, itu medianya bisa melalui sosial media sejawat kayak misalkan di Instagram, atau bisa juga dipakai dijual di e-commerce misalkan di Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya, yang juga menerima layanan penjualan untuk barang pre-love kayak gitu. Dan itu biasanya lebih cepat lakunya kalau lewat Instagram, apalagi kalau teman-teman sejawat itu dari teman-teman followernya itu banyak yang dari adik tingkatnya, itu biasanya banyak bisa lebih cepat lakunya kayak gitu. Terus yang keempat itu bisa menjadi asisten dosen. Nah, asisten dosen di sini dalam artian asisten dosen yang memang sejawat akan mendapatkan dalam tanda kutip kayak istilahnya mungkin gaji gitu ya. Nah, asisten dosen di sini juga sejawat selain bisa mendapatkan pendapatan secara materi, itu sejawat juga akan mendapatkan relasi dengan dosen-dosen senior tersebut, yang dimana itu akan bermanfaat banget buat sejawat kalau kedepannya sejawat melanjut ke S2 maupun lanjut ke spesialis dan lain sebagainya. Relasi tersebut akan bermanfaat buat sejawat kalau sejawat mau mencari surat rekomendasi dan lain sebagainya. Apalagi kalau selama sejawat menjadi asisten dosen tersebut, sejawat bisa menunjukkan performa yang baik, sejawat bisa menunjukkan etos kerja yang baik, lalu juga sejawat menunjukkan bahwa sejawat itu memiliki value atau memiliki poin lebih dibandingkan asisten dosen yang lain, dan itu akan membuat sejawat akan mendapatkan penilaian yang lebih juga dari dosen tersebut. Hal itu akan membuat dosen tersebut pasti akan ingat juga dengan sejawat, oh ini si A ini punya kelebihan kayak gini, oh ini anaknya kayak gini, punya value kayak gini. Nah, itu yang akan membuat sejawat mendapat penilaian lebih dari dosen tersebut, dan akan mempermudah sejawat kalau nanti di kemudian hari sejawat mau mencari surat rekomendasi maupun untuk lanjut ke sekolah yang lebih lanjutnya lagi, baik itu S2, spesialis dan sebagainya. Di sisi lain, sejawat juga tetap mendapatkan fee atau gaji yang itu akan bisa untuk mungkin beli-beli kebutuhan-kebutuhan lainnya, sehingga tidak lagi menggantungkan kepada orang tua kayak gitu. Apalagi kalau yang di perantauan itu kan mungkin kalau mau udah semester akhir mau minta ke orang tua juga sudah mulai ada rasa kayak nggak enak dan lain sebagainya gitu. Nah, bisa menjadi salah satu opsi kayak gitu. Terus juga ada jasa rangkuman materi dosen. Nah, di dunia kesehatan mungkin teman-teman sejawat di sini juga ngerasa kalau misalkan satu kuliah itu PPT-nya bisa sampai 100 sampai 150 atau bahkan ada yang 200 juga ya. Nah, itu buat belajar pas mau ujian itu kayak kerasanya, wah ini baru lihat PPT-nya aja udah males nih mau belajar, jadinya malah nggak jadi belajar. Nah, ini yang bisa sejawat manfaatkan untuk bikin jasa untuk rangkuman materi kuliah ini. Nah, rangkumannya ini bisa sejawat bisa sejawat terapkan sistemnya kayak mungkin rangkumannya ini per blok atau rangkumannya ini per semester gitu. Jadi atau bahkan rangkumannya cuma per PPT dosen aja. Itu jadi sejawat bisa kasih opsi itu kepada teman-teman sejawat. Teman-teman sejawat itu pengen dibikinin rangkumannya itu per PPT atau per dosen atau per blok atau malah per semester. Nah, ini yang bisa sejawat manfaatkan gitu. Apalagi kalau bisa satu blok sekalian, itu sejawat bisa sekalian untuk belajar pas mau ujian, karena misalkan sehari ada 3 kuliah, terus sejawat ngerangkum materi 3 kuliah tersebut. Nah, itu kan otomatis sejawat jadi belajar tentang 3 PPT tersebut. Itu nanti besoknya ada ngerangkum apa lagi, itu nanti otomatis sejawat setiap harinya jadi nge-recall materi-materi kuliah tersebut. Dan nanti kalau tiba pas udah mau ujian, itu sejawat otomatis sudah siap menghadapi ujiannya itu. Di
Kalau secara keuntungan secara akademiknya kayak gitu, tapi kalau secara materialnya jelas banget itu mendapatkan keuntungan yang besar banget. Kenapa? Karena teman sejawat pasti butuh banget nih adanya rangkuman materi-materi kayak gini. Apalagi kalau di yang kampusnya belum ada kayak mungkin tim khusus yang menangani atau yang ngurusin tentang materi rangkuman-rangkuman materi dosen ini, itu pasti sejawat banyak banget yang butuh karena mungkin ada yang mungkin hanya satu circle itu gentian ngerangkumnya si A ngerangkum bagian dosen ini si B ini, tapi kan itu sejauh jadi butuh untuk merangkumnya juga gentian meskipun dibagi rata. Tapi kalau sejauh buka jasa untuk rangkuman itu, nanti teman-teman sejauh cuman cukup bayar aja, nanti sejawat yang bisa merangkumkan materinya tersebut, dan itu permintaannya sangat tinggi banget apalagi kalau sudah menjelang ujian-ujian, apalagi juga untuk yang PPT yang blok-bloknya itu blok-blok yang berat dan juga materinya banyak banget gitu. Sedangkan durasi kuliahnya cuma satu bloknya cuma 1 bulanan kurang lebih, jadi bakal bermanfaat banget kalau sejawat membuka layanan tersebut dan akan profitable banget kayak gitu. Oke, selanjutnya sebelumnya ada yang mau tanya mungkin dari yang tadi ku sebutin, boleh kalau mau komen-komen juga atau mau ngasih insight juga boleh. Sharing-sharing usaha kesehatan apa selama mahasiswa ini yang udah pernah dibangun. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Jadi selanjutnya juga ada usaha shop atau online shop ya. Nah, online shop ini kenapa possible untuk dijalankan sama mahasiswa? Karena online shop ini bisa dikelola kapanpun dan juga dimanapun. Baik itu misalkan sejawat lagi kuliah nih, terus tiba-tiba ada yang check out dari toko online sejawat, itu juga bisa aja. Jadi mau ditinggal tidur pun tiba-tiba ada yang check out juga bisa aja, selama sejawat juga bisa menjaga tokonya penampilannya bagus. Translator dok, iya tadi sudah aku sebutin juga di awal jasa translator ya. Mungkin Kak Putmes ini punya pengalaman ini. Ya lanjut ya ke yang bidang online shop ini. Nah, online shop yang sejawat jual juga apa aja produknya itu beragam banget, bisa mulai dari alat-alat kesehatan, terutama alat-alat kesehatan yang di custom, karena mungkin beberapa sejawat di sini punya alat kesehatan atau stetoskop atau tensi dan lain sebagainya, tapi begitu belajar OSCE bareng sama teman-teman yang lainnya terus jadi ketukar alatnya, padahal punya sejawat itu masih baru, tapi karena mereknya sama, warnanya sama, terus jadi ketuker sama punya teman sejawat, itu kan kayak sedikit merugikan. Nah, itu bisa sejawat atasi dengan membeli alat kesehatan yang bisa di custom untuk namanya kayak gitu, misalkan dikasih nama si A atau siapa gitu. Nah, itulah yang bisa sejawat manfaatkan untuk bangun bisnisnya di daerah di bidang tersebut, sehingga bisa menyelesaikan masalah tersebut dan juga memenuhi kebutuhan atau demand dari teman-teman sejawat tersebut kayak gitu. Terus juga bisa all shop itu alat kesehatan tapi udah satu set lengkap untuk satu blok, misalkan blok 20 tentang materi apa gitu. Nah, itu sejawat bikin misalkan dalam satu blok itu ada 3 OSCE-nya. Nah, tiga materi skillab yang nanti akan dijadikan OSCE. Nah, sejawat bisa bikin satu set alat kesehatan yang itu tuh benar-benar mengcover semua kebutuhan untuk materi OSCE di semester tersebut. Nah, itu akan lebih mudah lagi penjualannya karena nggak perlu diecer lagi, sejawat tinggal nawarin ke teman-teman sejawat siapa yang mau beli untuk OSCE setnya itu. Nah, itu bakal lebih banyak lagi yang pembelinya dan profitnya juga bisa dikatakan lebih meningkat. Kenapa? Karena bisa saling menutupi gitu, untuk profitnya bisa saling mengcover gitu. Ada yang dinaikkan, ada yang diturunkan untuk profitnya dari perharganya, dari misalkan dibandingkan di ecer kayak gitu. Terus juga bisa online shop mengenai buku-buku materi bahasa Indonesia atau kayak medical mini notes kayak gitu. Jadi buat sejawat misalkan tadi setelah merangkum materi dosen, itu bisa sejawat jadikan juga sebagai bentuk buku cetak ya. Nah, buku cetaknya itu nanti dijual di online shop, sehingga market sejawat tuh nggak cuma terbatas di kampusnya sejawat doang gitu, jadi bisa disebarluaskan lagi, bisa di kampus sebelah, kampus bahkan di luar kota pun. Itu kalau emang rangkuman yang sejawat bikin dan jadikan buku cetak itu emang bagus dan lebih mudah dimengerti, itu akan lebih mudah untuk memasarkan dan menjualnya juga, dan akan meningkatkan profitnya juga kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak peluangnya dan bisa untuk dioptimasi kayak gitu. Terus selanjutnya online shopnya juga bisa mengenai skincare kesehatan. Jadi di sini sejauh tuh bukan cuma
jualan produk skincare aja, tapi di sosial media sejawat juga mengedukasi ke market sejawat tentang skincare ini tuh kenapa bagus, terus bahan-bahan kandungannya apa aja sih yang bermanfaat buat kondisi kulit sejawat, terus juga bisa mengedukasi gimana cara milih skincare yang tepat, terus macam-macam jenis kulit kayak itu kayak gimana, misalkan kulit berminyak itu harus pakai skincare yang kayak gimana, terus juga misalkan kulit yang kering itu pakai skincare yang kayak gimana. Jadi sejawat tuh nggak cuma jualan produk aja, tapi di sosial media sejawat juga aktif untuk mengedukasi ke target market sejawat. Kalau skincare yang sejawat target market sejawat butuhkan itu yang kayak gimana sih, atau bahkan malah sejawat bisa membuka kayak jasa semi konsultasi, meskipun bukan konsultasi secara resmi tapi cuma konsultasi kayak misalkan keluhan-keluhannya aja gitu, itu bisa banget. Jadi selain menjual produk skincare, itu kelebihan dari online shop sejawat itu adalah salah satunya bisa dari konsultasi kebutuhannya tersebut kayak gitu. Terus selanjutnya untuk usahanya bisa blogger kesehatan. Blogger kesehatan itu sejawat nanti bisa nulis-nulis tentang kesehatan di website atau artikel gitu. Nah ini bisa sejawat manfaatkan karena mungkin masih belum banyak sejawat mahasiswa yang melatih penulisannya atau kemampuan menulisnya itu secara langsung di website kayak gitu. Mungkin banyaknya udah mulai latihan menulisnya itu di caption postingan-postingan baik di Instagram maupun Facebook dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk yang jadi blogger atau nulis di artikel secara langsung itu mungkin masih belum banyak, dan juga menulis di artikel secara langsung itu membutuhkan kemampuan yang berbeda gitu dibandingkan hanya nulis sebatas di caption sosial media gitu. Karena nulis di artikel juga nanti harus mengoptimasi mengenai search engine optimization-nya, dan juga keyword-keywordnya kayak gimana, jumlah katanya itu harus ada berapa, backlink dan lain sebagainya. Dan itu yang akan membuat sejawat selain melatih kemampuan menulisnya juga akan melatih sejawat gimana sih cara bikin artikel yang bagus, apalagi bisa sampai muncul di halaman pertama Google tanpa pakai Google Ads atau pakai iklan dan lain sebagainya gitu. Nah itu akan meningkatkan dari website sejawat tersebut. Kalau udah naik itu nanti bisa sejawat pasangkan space untuk iklannya. Nah space iklan itulah yang akan nantinya menjadi sumber income sejawat, karena ada juga yang iklannya itu paid per click. Jadi misalkan tiap orang ngeklik iklannya itu nanti sejawat akan mendapat komisi kayak gitu. Jadi sejawat di awal itu emang harus mengoptimasi website dulu, melatih cara membuat artikel yang bagus dulu, terus mengedukasi juga mengenai kesehatan yang bagus juga. Setelah itu nanti kalau website sudah bagus baru dipasangkan untuk space iklannya kayak gitu. Nah ya kayak gitu kurang lebih. Terus untuk dipastikan penulisannya juga apa yang sejawat tulis itu benar-benar valid. Misalkan sejawat mau menulis tentang materi kesehatan sekalipun, itu bisa sekalian sejawat mengenai yang tadi yang rangkuman materi itu. Jadi selain sejawat merangkum materi terus dijual ke teman-teman, terus dibikin buku cetak dijual di online shop, itu rangkuman materinya bisa sejawat tulis di artikelnya juga. Jadi itu kan langsung sekalian kena ke 3 tempat untuk penjualannya. Jadi ke teman-teman sejawat, yang keduanya lewat buku cetak di online shopnya, yang ketiga itu dengan menulis itu di artikelnya. Nah artikelnya itu nanti di website baru dipasang space iklan. Jadi sejawat bisa mendapatkan sumber pendapatan dari 3 tempat sekaligus kayak gitu. Dan itu lumayan banget untuk kebutuhan mahasiswa kayak gitu. Terus habis itu ada juga bisnis bimbingan belajar sesama mahasiswa. Nah bimbingan belajar sesama mahasiswa ini kenapa berpotensi, karena banyak teman-teman mahasiswa itu ngerasa belajar misalkan ikut bimbel-bimbel yang di luar, yang pengajarnya tentor-tentor itu yang udah lulus atau bahkan yang udah lebih senior, itu mungkin emang pengetahuannya lebih lengkap atau lebih valid gitu ya, tapi ada kendala dalam bahasanya, ada kendala juga dalam kayak cara penyampaiannya. Karena kenapa? Karena generasinya udah berbeda gitu. Beda kalau sejawat yang buka bimbel itu ke teman-teman sejawat yang masih satu angkatan atau sama adik tingkatnya sejawat. Kenapa? Karena itu akan lebih mudah untuk penyampaiannya bagi sejawat, karena emang masih satu generasi, terus juga cara bergaulnya juga masih sama, lalu juga cara berkomunikasinya masih sama, terus juga dari dosen-dosennya yang mengajar juga sama gitu. Jadi kayak sejawat mau nyampein materi apa itu akan lebih mudah, karena teman-teman sejawat yang jadi peserta di bimbel sejawat itu juga satu dosen gitu yang ngajarin. Jadinya lebih mudah untuk penyampaiannya ke teman-teman sejawat, dan akan lebih
gampang gitu loh untuk materinya itu masuk dan dipahami, sehingga ini jadi salah satu demand yang tinggi banget buat teman-teman kalau mau bikin bimbel khusus sama mahasiswa kayak gitu. Terus juga bisa menjadi yang ke-9 jadi edukator kesehatan di sosial media. Edukator kesehatan di sosial media ini hampir sama kayak yang tadi, yang bisnis skincare. Cuma kalau ini fokusnya lebih ke akun sosial medianya. Kalau yang tadi kan akun sosial media hanya dipakai edukasi untuk menyokong penjualan dari produk skincare yang di online shop. Sedangkan kalau ini edukasi edukator kesehatan yang ini fokus di sosial medianya aja. Jadi mengoptimasi akun sosial medianya yaitu Instagramnya itu untuk mengedukasi mengenai kesehatan, baik itu kesehatan lansia dan lain sebagainya, itu untuk tujuannya apa? Untuk meningkatkan kredibilitas dari akunnya itu. Nah, nanti kalau akunnya itu udah meningkat, followernya udah banyak, engagementnya udah bagus, komennya juga udah aktif, terus juga like, share-nya juga udah banyak, itu nanti akun Sejawat itu bisa Sejawat buka layanan untuk paid promote maupun endorse. Nah, dari situ nanti Sejawat akan mendapat sumber income-nya kayak gitu. Karena paling nggak dalam satu post feed itu Sejawat bisa mematok minimal 250.000, dan itu bisa cuma di keep 3 hari doang. Dan itu kan lumayan banget ya, misalkan cuma ngepost satu feed dibayar 250.000 cuma 3 hari, nanti dihapus, terus nanti misalkan ngepost lagi kayak gitu. Itu lumayan banget buat Sejawat mahasiswa, karena misalkan sehari 3 hari itu 250.000, misalkan dalam sebulan ada 10 yang endorse, berarti kan kurang lebih 2,5 juta itu cuma dari ngepost feed doang, dan itu 3 hari nanti dihapus, sehingga nggak nyampah di feednya Sejawat, dan Sejawat masih bisa aktif bikin konten di sosial media Sejawat kayak gitu. Jadi Sejawat bisa mengoptimasi akun sosial media Sejawat, lalu mendapatkan endorse dari itu, dan itu menjadi sumber income Sejawat nantinya kayak gitu kurang lebih. Nah, apalagi kalau Sejawat nanti lebih aktif lagi melakukan edukasinya, terus nanti Sejawat juga sudah lulus, itu bisa menjadi salah satu portofolio buat Sejawat kalau nanti Sejawat mau menjadi influencer di bidang kesehatan. Nah, kalau sudah menjadi influencer tersebut, nanti itu akan beda lagi, pendapatannya bisa menjadi dari diundang menjadi pembicara maupun menjadi host dan lain sebagainya di acara-acara tertentu. Nah, itu akan beda lagi fee-nya kayak gitu, dan yang jelas itu pasti lebih besar kayak gitu. Terus yang terakhir yaitu bisa bikin startup kesehatan. Startup kesehatan ini maksudnya gimana? Kayak di era sekarang kan digital lagi maju banget ya. Nah, karena itu startup di bidang kesehatan ini bisa dimanfaatkan banget. Apalagi untuk yang sekarang mungkin yang lagi booming itu startupnya dalam bentuk telekonsultasi ya. Jadi telekonsultasi itu dimana pasien sama dokter yang dikonsultasikan itu tidak dalam satu tempat, dan itu dilakukan secara online aja. Nah, ini merupakan salah satu terobosan di bidang startup kesehatan yang sangat membantu, apalagi kalau dibutuhkan seorang dokter spesialis yang paham mengenai penyakit-penyakit yang tertentu, sedangkan pasiennya itu ada di pelosok, sehingga dia bisa konsultasi secara online ke dokter tersebut. Itu kalau sudah lulus. Nah, buat Sejawat yang mahasiswa di sini, ini bisa juga bikin startup kesehatan itu yang lebih simpel. Misalkan kayak salah satu mentor di Dopa itu bikin startup produknya itu berupa bantal yang bisa meredakan pegal juga, dan juga bisa diberikan beberapa fitur tertentu. Itu kan juga salah bentuk startup ya. Jadi startup itu nggak terpaku ke startup yang skalanya langsung besar, skalanya langsung global, dan juga penjualannya harus langsung se-Indonesia Raya dan sebagainya, enggak. Tapi startup itu bisa dirintis pelan-pelan dulu. Nah, terus kalau Sejawat udah bikin startup itu dirintis dari pelan-pelan, sumber income-nya dari mana? Sumber income-nya itu pertama dari penjualan produk Sejawat itu. Terus yang kedua sumbernya dari mana? Dari investor yang masuk ke usaha Sejawat tersebut. Jadi di era digital sekarang ini, untuk Sejawat kalau mau presentasi mengenai startup Sejawat itu sudah terbuka banget untuk presentasi secara online, baik online juga offline. Karena kenapa? Karena sekarang udah banyak banget event-event yang mengadakan pitch deck. Jadi pitch deck itu metode cara presentasi usaha startup Sejawat ke investor-investor. Nah, para investor-investor ini biasanya pada gabung ke komunitas-komunitas itu tersebut untuk mencari bibit-bibit startup mana sih yang potensial untuk didanai kayak gitu. Jadi Sejawat bisa membangun startup, lalu mengikuti inkubator bisnis, dan nantinya akan presentasi ke para investor tersebut. Nah, begitu Sejawat sudah presentasi ke para investor tersebut, nah baru dari situlah akan Sejawat mendapatkan income. Nah, itu
jangan lupa kalau masih dalam proses bootstrapping itu belum ada investor masuk, itu sejauh harus mengelola keuangannya dengan baik. Apalagi kalau investornya baru satu gitu yang masuk, itu harus dikelola dengan baik, jangan digunakan untuk yang konsumtif gitu. Jadi digunakan dulu untuk mengembangkan startup sejawat untuk mencapai skala yang lebih besar lagi, untuk mencari investor yang lainnya lagi, baru nanti setelah mendapatkan pendanaan seri A, seri B dan lain sebagainya, itu baru nanti sejawat bisa mengoptimasi dan juga mulai menarik keuntungan dari situ. Jadi sejawat juga harus memaintain juga sumber daya manusianya, baik itu karyawannya dan lain sebagainya, untuk mengoptimasi startup sejawat tersebut. Dan bisa jadi nanti setelah sejawat lulus, malah startup tersebutlah yang akan menjadi sumber income pertama sejawat dibandingkan gaji dari sejawat pada saat praktek gitu. Karena untuk namanya bisnis itu, sebagai owner itu nggak ada batasan gitu loh untuk penghasilannya. Bisa lebih kecil daripada pegawainya, tapi juga bisa lebih besar daripada pegawainya, dan nggak ada batasnya gitu. Jadi tergantung gimana sejawat memanage-nya dan juga mengembangkannya, dan itu bisa tanpa batas gitu berkembangnya, kurang lebih kayak gitu. Nah, tadi kita udah sharing-sharing nih mengenai 10 sumber income yang bisa dimulai oleh teman-teman sejawat mahasiswa di sini. Kira-kira ada yang mau komen atau mau ngasih masukan? Bisnis apa lagi sih yang bisa dikembangkan sama mahasiswa? Bisnis-bisnis tadi juga sifatnya opsional ya sejawat, jadi bisa sejawat sesuaikan lagi dengan kondisi di lingkungan sejawat. Mungkin lingkungan sejawat untuk asdosnya itu tidak digaji, itu juga beberapa kampus ada yang seperti itu juga jadi bisa disesuaikan lagi, dikulik lagi infonya mana yang lebih menguntungkan buat sejawat, dan juga jangan sampai mempengaruhi juga akademiknya. Jadi diperhatikan juga untuk akademiknya jangan sampai terganggu kayak gitu. Jadi tugas utama tetap belajar sampai lulus dulu, tapi juga jangan sampai terlalu terlena gitu loh. Jadi tetap sambil manage keuangannya dan mempersiapkan untuk masa depannya sejawat kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu teman sejawat, doa semuanya untuk sharing-sharing pada malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan untuk live IG-nya, akan membahas mengenai materi yang lain lagi, tapi yang jelas masih di bidang kesehatan untuk usahanya. Kurang lebih kayak gitu sejawat. Terima kasih.